Bung Hidayat, menyikapi perkembangan teknologi saat ini, apakah perlu ada pembenahan di sektor pendidikan kita, khususnya di Kota Makassar? Iya, soal terkait dengan teknologi daripada kaitannya dengan pendidikan pasti ada kolerasinya dalam Iya. kondisi saat ini. Apalagi habis pandemi kemarin Iya. kita gagap melihat dengan interaksi yang ada gap di antara Zoom atau apa dan sebagainya. Nah, mesti memang kita jemput bola. Iya. Saya kira Makassar ini adalah salah satu kota Makassar yang pertama menjemput bola terkait metaverse. Karena saya yakin di Celebes TV nanti ini generasi kita 20 tahun yang akan datang kita sudah masuk pada posisi itu. Kemudian yang kedua adalah Indonesia ini adalah nomor 2 rawan bencana di dunia. Artinya Makassar bagian daripada itu. Makassar ini bencananya banjir dan beberapa hal-hal seperti itu. Jikalau ada bencana, kendala pendidikan pasti anak-anak semua dirumahkan lagi kembali kira-kira begitu. Dan mereka nggak bisa pergi sekolah. Nah, dengan adanya metaverse, infrastruktur teknologi ini menjadi win-win solution. Bukan tidak terasa dampak sekarang, tapi mungkin 10 tahun yang akan datang. Jadi saya kira this is really important about our education gitu. Pendidikan di zaman saya yang saya alami itu masih kurikulum 75. Kurikulum 75 itu proses pembelajaran sahabat itu satu arah dari guru ke siswa. Kemudian di kurikulum 84 berkembang, itu muncul ada yang namanya kalau di sekolah itu kita melakukan praktikum. Nah, ada dua di situ konsep praktikum dengan demonstrasi yang dilaksanakan di laboratorium. Ini masih sudah ada dua di sini. Anak-anak sudah terlibat, siswa sudah terlibat. Kemudian di kurikulum 94 semakin berkembang, ya, semakin berkembang. Tetapi masih berkisar kepada laboratorium tadi. Nah, pada tahun 2000-an itu sudah lain. Teknologi semakin berkembang. Kita sudah menggunakan dulu namanya ada OHP. OHP. Jadi kita gambar kemudian anak-anak bisa lihat. Kemudian di kurikulum di tahun 2000-an, itu sudah semakin 2010 ini itu semakin berkembang lagi. Nah, tidak lagi boleh kita lihat proses pendidikan yang ada, kemudian penggunaan teknologi itu sudah semakin maju. Nah, sekarang misalnya dengan penggunaan LCD, guru-guru mengajar dengan menggunakan LCD, kemudian memberikan tugas kepada anak-anak itu sudah berbasis online semua. Lewat Google jadi Form. dengan begitu tentu kita lihat ternyata perkembangan teknologi ini yang mempengaruhi pendidikan memang seperti yang disampaikan tadi. Nah, harus kita jemput nih. Di tahun 2020-an ini semakin berkembang, muncul ada yang disebutkan tadi metaverse. Tentu bagaimana kita selaku pelaksana pendidikan itu harus melihat secara cermat hal itu. Kenapa? Karena inilah yang akan membawa proses pendidikan itu akan lebih maju. Nah, kita lihat kemarin 2 tahun terakhir itu kan kita bermasalah sebenarnya, bermasalah di bidang pendidikan. Mana pandemi ya, pandemi mulai tahun 2020 kemarin sampai 2021 akhir. Pada saat itu terjadi 2 tahun itu proses pendidikan berbasis virtual online semua. Akhirnya sistem berubah semua. Iya, sistem berubah semua. Kemudian bagaimana dengan anak-anak? Kalau kita bicara kualitas pendidikan, tentu ini besar pengaruhnya juga. Tetapi jangan disalahkan teknologinya. Teknologinya justru membantu kita di dalam proses pendidikan. Coba kalau tidak ada teknologi saat itu, 2 tahun ini bagaimana caranya? Karena kita tidak bisa proses pembelajaran tatap muka. Oleh karena itu, teknologilah yang menjadi jembatan kita untuk bisa berkomunikasi dengan peserta didik. Pak Aminuddin, tadi sempat disinggung oleh Bung Hidayat bahwa infrastruktur itu adalah kunci bagaimana kesuksesan teknologi metaverse ini bisa diadaptasi. Lantas bagaimana sektor pendidikan di Kota Makassar menyikapi itu? Saya kira gini, untuk masuk ke metaverse ini tadi yang disampaikan oleh Pak Hidayat tadi, itu memang proses pembelajaran itu kan sebenarnya teknologi itu kan tools sebenarnya. Itu tools yang digunakan.
Nah, konsep metaverse ini tentu kita membutuhkan tools itu. Apa yang dibutuhkan adalah selain infrastruktur teknologinya tadi, yang online apa segala macam ya. Kemudian tentu infrastruktur di sekolah bagaimana? Internetnya ya, internetnya sekolah. Sekolah sekarang hampir rata-rata di Kota Makassar itu sudah memiliki akses internet. Ya, di Kota Makassar khususnya yang ada di daratan nih. Kan Makassar ini kan ada di pulau juga. Betul. Kemudian sudah juga di sekolah-sekolah sudah juga banyak ya komputer yang bisa digunakan. Kemudian guru yang disinggung tadi, guru. Nah, sekarang ini kita punya program namanya inovasi Dinas Pendidikan Kota Makassar itu Smart Teachers. Smart Teachers. Okay. Jadi kita berusaha membimbing teman-teman guru ini untuk membuat media pembelajaran yang berbasis ini tadi metaverse. Kemudian tapi bagaimana nanti implementasinya tentu harus didukung yang disampaikan oleh Pak Hidayat tadi bahwa infrastrukturnya. Nah, ini sekolah harus menyiapkan infrastruktur sebab kita tahu bahwa tidak semua guru bisa membuat media. Tetapi banyak guru yang bisa membuat media. Dan harus diberi ruang. Ya, inilah diberikan ruang kepada teman-teman guru untuk membuat sekarang ini sudah ada semacam kelompok tertentu, kelompok sendiri untuk membuat program-program ini. Jadi mereka dalam satu kelompok dia buat media, di kelompok ini buat media, kemudian ini nanti di-compare menjadi satu untuk dipakai secara keseluruhan di Kota Makassar. Nah, sekarang memang persoalannya adalah bagaimana teman-teman sekolah ini bisa menyiapkan infrastruktur tadi. Kalau infrastrukturnya sudah oke semua, dia siap semua, ya ini bagus berjalannya. Yang jelas bahwa apa yang saya sampaikan dari awal tadi, bahwa itu adalah perkembangan ke tools-tools, dan yang terakhir ini adalah tools teknologi informasi yang harus, dan medianya harus berbasis virtual memang. Nah, sekarang dulu kita belajar misalnya, kita bicara sejarah saja. Dulu kalau kita bicara Kerajaan Mataram, kita bisa tahu, Kerajaan Mataram itu adanya di Jawa Tengah, di daerah Yogyakarta. Nah, tapi sekarang dengan konsep metaverse ini kita bisa melihat langsung. Dan kita bisa masuk ke dalam situ. Kita masuk dalam situ. Oh, ternyata di Jogja itu misalnya ada satu istana yang masih ada sekarang gitu. Ada satu jalan yang disebut dengan Jalan Malioboro misalnya. Ada tugu satu di situ, dan itu sudah ada dari dulu kan. Nah, anak-anak bisa masuk di situ. Tetapi kalau kita jelaskan saja, kita terangkan ke anak-anak itu, anak-anak mengawang-awang. Tetapi kalau dengan konsep metaverse ini, anak-anak bisa langsung, oh ini ya yang disebut dengan istana Ngayogyakarta misalnya ya. Kemudian, oh ini loh yang namanya Candi Borobudur. Tapi anak-anak kecil ini belum pernah ke sana misalnya. Beda dengan kita orang tua. Artinya Anda melihat bahwa ini sangat urgent untuk kemudian diterapkan dalam dunia pendidikan. Yes, of course, tentu saja. Karena kenapa dunia pendidikan itu membutuhkan sekarang ini? Itu yang dibutuhkan. Kenapa? Karena teknologi semakin berkembang. Orang juga kalau ditanyakan tadi bahwa bagaimana anak-anak sudah jago-jago semua sekarang. Jago, tinggal kita bagaimana memproteksi anak-anak ini juga harus diproteksi. Tadi dibicarakan karakter ya. Bagaimana mengembang karakter ini, kalau kita mau kembangkan karakternya anak-anak itu harus kita proteksi. Tentu ada sisi negatif, ada sisi positifnya. Tetapi kita usaha bagaimana sisi positifnya saja yang kita tonjolkan. Jangan negatifnya. Nah, karena kalau kita bicara negatifnya terus habis ini. Baik. Saya ingin ke Bung Hidayat. Tadi saya cukup tertarik dengan pernyataan Bung Hidayat bahwa di metaverse ini tidak hanya soal transfer knowledge transfer, tetapi juga ada karakter building di situ, pengembangan karakter, attitude. Lantas kalau kita gunakan teknologi, otomatis kita untuk tatap muka itu agak minim ya Pak. Nah, bagaimana untuk membangun karakter anak-anak itu seperti yang kita gaungkan selama ini, bahwa lewat pendidikan anak-anak bisa terbangun karakternya menjadi lebih baik? Iya, jadi seperti ini. Transformasi digital ini seperti metaverse. Kemarin kan Zoom bukan bagian daripada metaverse. Bukan bagian dari metaverse. Ada gap di antara guru dan siswa. Sehingga karakter tujuan pendidikan itu menjadi berakhlak mulia, sehat, cerdas, intelektual, kemudian itu tidak bisa terlihat, terbaca. Dan dalam konteks memberikan suatu nilai pun oleh guru ya kepada siswa itu juga dalam konteks meraba-raba, memberikan
pelatih siswa ini, apakah dia hebat dalam akhlak, apakah dia hebat secara teknologi, apa hebat secara skill, itu kan begitu metode guru dalam secara memberikan nilai gitu. Tetapi dalam konteks metaverse itu berbeda, real time, iya kan, real time. Jadi di sana sangat makanya kami ini di DPR sangat menyupport pendidikan metaverse ini, dan kami sangat tunggu cepat di misalnya karena bicara metaverse itu tunggu di anggaran perubahan ini, karena dalam anggaran APBD Kota Makassar belum menganggarkan metaverse di tahun lalu. Nah, mudah-mudahan di perubahan nanti ini Pak Sekdis dan Pak Kadis bersama Pak Wali untuk kemudian menganggarkan bagaimana di setiap sekolah itu menyiapkan infrastruktur teknologi, iya kan? Karena dalam contoh nih, di dalam metaverse itu baik di HP bisa melalui aplikasi atau pakai itu yang seperti kacamata, bisa anak-anak itu diajarkan posisi seperti Pak Kadis mengatakan, diposisikan tawaf. Kalau dalam pengajar agama, karena kan ada berakhlak mulia, beragama, begitupun di non-Islam, ya kan? Nah, dia diajarkan begini nih tawaf kalau yang ada di Saudi Arabia. Di sini nih hajar aswadnya, di sini. Nah, dia itu belajar sambil praktek, iya kan? Jadi ada interaksi di sana. Kalau dalam metaverse ini, Ki Hajar Dewantara pun dia mengatakan bahwa jikalau di rumahmu, taman rumahmu ada interaksi, itulah sekolah. Jadi saya kira ini adalah terobosan yang paling terbaik dan Makassar. Dan Makassar di Republik kita ini hanya nomor 1, paling pertama meneroboskan dunia pendidikan. Tinggal tidak hanya sebagai citra politik aja. Itu kami harapkan. Karena kita sebagai wakil rakyat adalah memperjuangkan nasib rakyat. Nah, tidak hanya jadi secara citra politik, tetapi mampu mengimplementasikan ada kualitas anak di situ. Itu yang kami harapkan, sehingga dapat beda dengan Zoom. Saya kira makanya kemarin saya bilang kalau belajar online terus ini bisa-bisa siswa kita ini tidak bisa membaca, tidak bisa menghitung. Ya kan, tidak pernah ketemu gurunya. Kalau datang ke sekolah dia malu-malu seperti Togi siswa baru. Padahal dia sudah kelas 3 nih. Malah dia punya sekolah. Nah, beda metaverse. Metaverse real time, real kelihatan di dalam avatar isinya itu. Jadi kami sangat menyupport soal ini, dan kami berharap pemerintah Kota Makassar cepat mengusulkan perubahan supaya dianggarkan, supaya itu menjadi implementasi di pendidikan kita. Gitu. Baik. Pak Sek, apakah yang smart teachers tadi itu yang Anda kemudian kemukakan ini cukup menarik juga, smart teachers ini. Nampaknya ini Makassar yang selalu membuat ide-ide kreatif dan juga inovatif dalam dunia pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan teknologi. Apakah ini bagian dari konsep metaverse juga nanti ke depan atau seperti apa? Ini, pada saat saya dilantik di Dinas Pendidikan Kota Makassar 31 Desember yang lalu, itu muncul idea yang saya... Itu dicetuskan oleh Pak Sekdis? Iya, kenapa? Karena ini kita harus punya inovasi. Orang selama ini selalu menguliti teman-teman guru, dianggapnya guru itu tidak berkualitas. Banyak orang. Memang kita tidak bisa menjustifikasi bahwa rendah, kualitas guru rendah, kita nggak boleh seperti itu. Mungkin iya ada, tetapi banyak juga yang lebih hebat. Nah, sekarang bagaimana caranya? Pada saat yang lalu Bapak Wali Kota membuat suatu acara yang disebut dengan Rakorsus, ya, rapat koordinasi khusus untuk pemerintah Kota Makassar. Disitulah saya lebih mengembangkan lagi. Oh iya, kalau gitu untuk membuat metaverse ini kita harus ada smart teachers. Gurunya harus cerdas nih. Bagaimana mengimplementasi nanti metaverse? Kalau nggak bisa kita laksanakan secara baik. Kalau gurunya sendiri nggak smart. Nah, oleh karena itu kita bentuklah menyiapkan infrastruktur di pendidikan. Apa itu infrastrukturnya? Infrastruktur sebenarnya sudah ada. Tinggal bagaimana mengaktifkan kembali. Contoh, di level SD itu, level sekolah dasar itu ada namanya KKG, kelompok kerja guru. Itu kita aktifkan kembali untuk membicarakan persoalan ini, metaverse ini. Kemudian di level SMP itu ada MGMP namanya, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Nanti mereka lah yang mengembangkan ini di masing-masing mata pelajaran. Karena seperti disampaikan tadi, kita tidak bisa lagi online, ya, tetapi metaverse ini ada juga di dalam ruang kelas.
karena Di-combine. iya di-combine. Itulah yang kami sebut dengan hibridisasi pendidikan yang digagas oleh Bapak Wali Kota juga. Coba buat hibridisasi pendidikan. Jadi tidak di kelas saja, tetapi bisa secara online, virtual, sehingga anak-anak bisa masuk ke dalam langsung. Artinya transfer knowledge-nya dapat, karakter building Yes, juga of dapat. course. Karena sebenarnya kan pendidikan sudah disinggung tadi Pak Hidayat bahwa pendidikan itu kan dulu konsep pendidikan itu yang pertama itu adalah knowledge-nya dulu. Iya. Knowledge, kemudian skill, baru attitude. Sekarang ini harus dibalik sebenarnya. Pendidikan itu harus dibalik, attitude-nya dulu, baru masuk ke knowledge dengan skill. Kenapa? Karena ada hal yang harus kita hadapi, perkembangan teknologi, sehingga karakter anak-anak dulu yang kita benerin semua, kita perbaiki. Itu yang kita bangun dulu, kita bangun karakter, kemudian kita bangun pengetahuan dan skillnya. Sehingga konsep pendidikan sekarang itu ada dua. Saya punya gagasan itu ada dua. Saya bilang anak Makassar harus cerdas. Saya selalu beri contoh, cerdas, kemudian harus berkarakter. Iya. Nah, tetapi saya selalu bilang cerdas, berkarakter. Tetapi yang saya mau dahulukan karakternya dulu. Iya, Selalu karakter dulu yang kita dahulukan. Kemudian cerdasnya menyusul. Karena kalau berkarakter, insya Allah cerdasnya bisa nyusul. Oke, baik. Iya. Kalau Anda melihat, Anda kan wakil rakyat, mewakili rakyat di parlemen. Seperti apa harapan Anda kalau melihat dunia pendidikan kita di Kota Makassar saat ini? Apa yang perlu dibenahi kira-kira? Iya, yang pertama yang harus kita benahi dalam konteks pendidikan, Pak Wali mengatakan bahwa semua harus sekolah. Iya. Dalam undang-undang konstitusi bahwa seluruh warga negara punya hak untuk mendapatkan pendidikan di Republik ini secara gratis. Nah, harapan saya sebagai wakil rakyat di Makassar membidangi TK, SD dan SMP, harapan saya adalah bagaimana pendidikan gratis itu dikedepankan di Pulau Makassar. Iya kan? Di negeri maupun di swasta yang ada subsidi oleh pemerintah. Kenapa demikian? Karena kalau kita bicara pendidikan gratis, bukan persoalan SPP doang. Iya. Bukan persoalan baju saja, tetapi bahkan fotokopinya pun, pulpennya pun itu gratis. Kenapa begitu? Contoh Jakarta. Jakarta itu jika ada anak kemudian siswa keluar daripada sekolah membelanjakan pakai uang pribadinya, maka kepala sekolahnya akan dievaluasi. Nah, inilah harapan saya di Makassar, dan saya sudah sampaikan Pak Wali bahwa pendidikan gratis itu harus dikedepankan, bukan persoalan SPP, bukan persoalan uang pangkal dan persoalan, tapi bahkan buku, pulpen, fotokopi, semua gratis. Karena itu disubsidi oleh APBN dan APBD. Yang pertama. Yang kemudian yang kedua yang harus dibenahi dalam pendidikan kita adalah pendidikan kita ini dalam konteks pendidikan, karena kita bicara metaverse nih. Pasti masyarakat bilang, Pak, masih belum ada WC ku dalam sekolah, iya kan gitu. Pak, terlalu banyak siswa dalam kelasku, tidak ada panas. Bagaimana orang seperti Ki Hajar Dewantara bilang, jadikanlah sekolahmu jadi taman. Bagaimana mau jadi taman kalau panas sekolah, bocor, bicara metaverse. Nah, inilah yang harus diawali oleh pemerintah Kota Makassar untuk membenahi semua fasilitas di sekolah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah persoalan PPDB ini, sosialisasi PPDB ini sudah mantap. Jikalau ada 5.000 nanti yang tidak terakomodir oleh sekolah negeri, maka dia di sekolah swasta. Tapi di sekolah swasta tanggungan pemerintah, sekolah gratis dalam jangkauan pemerintah. Itu sudah ada solusinya. Tapi kami berharap seperti misalnya di daerah pemilihan kami Tamalan Raya Beringkana, Paralo itu ada 4 sekolah. Ya, ada 4 sekolah SD. Berarti mereka akan masuk ke SMP. Tapi tidak ada sekolah SMP di sana, ada zonasi, ya kan? Nah, inilah yang kami harapkan, terobosan seperti sekolah regrouping, tambahan sekolah ke depannya bagi pemerintah Kota Makassar, tambahan sekolah dong, karena populasi makin banyak, gitu, ya kan? Terakhir yang ingin saya harapkan adalah persoalan dengan gurunya ya, kualitas guru, ya. Sekarang ini alhamdulillah ada P3K. Dulu di sekolah negeri lebih banyak itu kontrak daripada PNS. Sehingga ukuran kompetensi guru itu dibilang Bapak Pasek di tadi itu smart teacher. Wah, itu saya setuju banget itu smart teacher, ya kan? Tapi dalam implementasi di lapangan dulu itu lebih banyak kontrak. Mohon maaf, walaupun tidak ada jaminan, lebih hebat kontrak daripada ASN. Ya kan? Itu persoalan kompetensi. Nah, kalau ada program begitu smart teacher,
barengi dengan program pelatihan guru setiap 3 bulan, Pak. Sekarang ini pelatihan guru kadang-kadang ada 6 bulan baru dilatih, hilang itu ilmu pengetahuan bagaimana modifikasi pembelajaran di kelas kan, ya bagaimana menarik gitu. Nah, ini yang kami harapkan sebagai wakil rakyat dalam konteks untuk pengembangan ilmu pengetahuan, karena di dalam tujuan pendidikan adalah berkembangnya potensi peserta didik. Artinya potensinya harus dikembangkan. Jangan sampai di Republik Indonesia ini, saya sebagai catatan kepada pemerintah Kota Makassar, kepada pusat pun seluruh dunia pendidikan, kita apa yang kita pelajari di Indonesia ini berbeda dengan apa yang kita kerjakan. Berarti there is something wrong dengan about education kita, ya kan? Apa yang saya pelajari dengan apa saya kerjakan berbeda. Berarti ada masalah dalam pendidikan di situ. Nah, mesti dari TK dan SD dan SMP ini punya ahli psikologi dalam rangka untuk memahami apa sih kesukaan daripada anak ini sejak dini, sehingga tidak implan dalam menghadirkan imajinasi dan ataupun cita-cita. Kira-kira begitu. Inilah yang saya harapkan, karena sekolah pendidikan itu proses saja. Itu intinya kerja. Itu di neuroscience, Bung Hidayat ya. Oke, saya ingin ke Pak Sekdes. Pak Sekdes, ini kan kita akan mengacu ke metaverse nanti. Lantas bagaimana koordinasinya dengan lintas terkait? Ini kan metaverse ini tidak hanya di Dinas Pendidikan saja, tetapi melibatkan instansi lain, termasuk Dinas Kominfo yang menyiapkan mungkin infrastruktur IT-nya. Kira-kira koordinasinya seperti apa? Kalau koordinasi itu kita untuk sekarang ini PPDB saja di koordinasinya dengan Kominfo ini sangat bagus sekali. Bahkan semua infrastruktur itu ada di Kominfo sekarang. PPDB itu mulai dari aplikasi sampai kepada hardware-nya semua di Kominfo. Jadi kita di Dinas Pendidikan melaksanakan. Jadi kita nggak mau pusing dengan itu. Oke, Kominfo yang menyiapkan semua infrastruktur termasuk aplikasi, kemudian kita melaksanakan itu. Nah, oleh karena itu saya bilang kalau dengan instansi seperti Kominfo ini sudah sangat kuat sekali, bagus kerjasamanya. Nah, kemudian tadi banyak disinggung oleh Pak beliau anggota DPR kita bahwa program Bapak Wali Kota satu, semua anak harus sekolah. Iya. Oh, ini harus nih. Ini harus dilaksanakan. Ini adalah program strategis pertama yang harus dilakukan. Bagaimana anak-anak di Kota Makassar yang beliau sebut dengan revolusi pendidikan itu bisa bersekolah. Nah, sekarang kalau kemarin di media, banyak media itu dikatakan bahwa ada kurang lebih nanti 5.000 yang anak-anak yang tidak bisa tertampung. Iya. Nah, itu kemarin dalam hitungan kita yang 5.000 itu belum termasuk madrasah. Iya. Nah, madrasah itu kan banyak nih, madrasah sanawiyah. Ya. Di Makassar ini ada 3. Madrasah sanawiyah swasta itu banyak, lebih 50. Iya. Kemudian belum lagi pontren. Pontren itu ada 2, pondok pesantren modern dengan pondok pesantren salafiyah. Iya. Nah, pondok pesantren modern ini banyak juga nih di Makassar. Mungkin tidak kurang dari 20 pondok pesantren modern di Makassar. Belum lagi pondok pesantren salafiyah. Jadi insya Allah anak-anak Makassar ini bisa bersekolah semua, seperti yang diharapkan oleh Bapak anggota DPR kita. Nah, sekarang yang paling kita tuntut lagi sekarang adalah anak-anak ATS, anak tidak sekolah, dengan anak putus sekolah. Itu bagaimana konsepnya ke depan? Nah, ini yang saya mau sampaikan bahwa saat ini ada program Bapak Wali Kota, Longwis namanya, lorong wisata. Longwis itu Dinas Pendidikan itu diberi tugas khusus untuk melakukan pendataan anak tidak sekolah dengan anak putus sekolah. Anak putus sekolah baik itu yang putus sekolah di level SD, tidak pandang umur. Jadi nanti misalnya kalau anak-anak itu putus sekolah pada saat SD, tetapi usianya sudah 16 tahun. Ini 16 tahun nih. Kalau SD kan nggak bisa lagi. Di sekolah umum 15 tahun ke bawah. Nah, 16 tahun ini nanti kita masukkan saja di PKBM untuk mengikuti paket A. Paket A, betul. Paket A, setelah lulus paket A, dia boleh ke sekolah umum karena formal. Umur karena umur SMP itu kan maksimal 18 misalnya. Berarti 16 tahun bisa masuk. Sekolah umum. Demikian pula dengan anak-anak yang belum tamat SMA. Itu juga. Kalau dia usianya 21 tahun ke atas,
Itu baru kita masukkan ke paket C. Tapi kalau di bawahnya masih bisa kita Oke, masuk. saya potong sedikit Pak Sekdes. Ya. Bagaimana mengedukasi masyarakat ini? Ini kan masih mindset kita tidak bisa dipungkiri, mindset masyarakat kita bahwa nggak usah sekolah, ekonomi kita rendah, tidak sanggup untuk membayar ini dan itu. Seperti apa kalau untuk mengedukasinya nanti? Wah, banyak nih promosi yang kita lakukan nih. Termasuk biasa kalau saya diundang sosper Iya. Pak Dewan, biasa itu yang selalu saya ributkan dulu. Bagaimana ini? Karena biasa kita berhadapan langsung. Iya. Kalau beliau buat sosper, timnya ada 50 anggota Dewan, bikin sosper itu yang saya ributkan. Ayo deh, kumpul. Siapa yang mau bersekolah? Saya fasilitasi. Bagaimana? Ya gratis. Iya. Gratis, PKBM-nya harus gratis. Kenapa? PKBM itu dibiayai oleh pemerintah pusat. Melalui dana BOP namanya. Biaya Operasional Pendidikan. Iya. Jadi mereka, anak-anak bersekolah di situ. Anak-anak yang mau tamat SMA silakan, tamat SMP silakan, tamat SD silakan. Silakan. Mendaftar. Kalau tidak bisa daftar PKBM, datang saja ke Dinas Pendidikan. Kita tunjukkan. Oke. Bapak beralamat di mana? Anaknya beralamat di mana? Kita tunjukkan. Jangankan anak 21 tahun, orang 50 tahun saja kalau belum tamat SMA mau ikut, silakan. Saya masukkan di PKBM paket C. Tamat SMA. Baik. Silakan. Baik. Oke, Gitu. baik. Bung Hidayat, mungkin penegasan kepada pemerintah agar infrastruktur ini menjadi sesuatu hal yang sangat urgent sekali untuk dilakukan. Seperti apa penegasan Anda dari fraksi PDI Perjuangan? Kalau sebagai fraksi PDI Perjuangan terkait dengan pendidikan metaverse ini kami dukung full. Iya. Baik secara kebijakan politik anggaran, kalaupun ingin dibuatkan secara regulasi pendidikan metaverse dalam konteks peraturan daerah Iya. atau perda, kami itu siap untuk berkolaborasi karena itu dalam konteks penjemputan bola. Nah, apa tindak lanjut daripada ini biar tidak menjadi wacana saja adalah ketika ada alokasi anggaran kepada ke sekolah-sekolah. Ya. Karena sekolah hanya menerima dana BOS selama ini. Dana BOS keterbatasan dalam pembangunan sekolah tentu itu terbatas. Nah, sehingga Pemkot mesti mengelaborasikan mendistribusikan anggaran di setiap sekolah yang ada di negeri maupun representatif swasta. Kalau tidak bisa semua sekolah, ya separuh saja sekolah. Ya, setiap kecamatan minimal ada percontohan supaya itu menjadi adaptasi, supaya ini tidak menjadi wacana dan hanya program semata, ya kan? Tapi kami percaya bahwa kemudian Bapak Wali Kota ini adalah pemimpin yang sangat visioner, ya. Nah, tetapi sama teori dengan sama implementasi di lapangan. Itu saja intinya yang kami harapkan. Sehingga ketika ada program metaverse ini tidak ada lagi biaya tambahan di sekolah. Itu yang kami tekankan. Itu poinnya. Itu poinnya. Oke. Ya, jangan sampai kehidupannya ada ekstrakurikuler walaupun itu sudah jarang ada di sekolah ya. Ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler seperti e-sport ya, itu akan improvisasi loh. Misalnya pendidikan metaverse ini akan improvisasi seperti dengan ekstrakurikuler e-sport games, ya kan? Itu pasti ada bayar di sana. Nah, kami tidak berharap ada hal-hal yang seperti ini. Semua adalah pendidikan gratis dan semua anak sekolah. Itu pada intinya yang kami harapkan karena selama manusia ada di muka bumi ini pasti manusia butuh pendidikan. Nah, makanya pendidikan mesti hadir kepada masyarakat. Tapi saya ingin garis bawahi karena semua anak sekolah, semua anak harus sekolah. Walaupun secara regulasi Pemkot Dinas Pendidikan hanya mengatur TK, SD dan SMP, tetapi tanggung jawab pemerintah Kota Makassar apabila dia warga Makassar bersekolah di sekolah SMA, bersekolah di SMK, bersekolah di university, tanggung jawab pemerintah. Karena bahasanya semua anak harus sekolah. Walaupun bukan secara regulasi ini, regulasi Dinas Pendidikan hanya TK, SD dan SMP mampu memberikan beasiswa, tetapi bagaimana dengan SMA dan SMK dengan universitas? Ini bentuk kritikan saya. Karena kalau kita melihat tingkat kemiskinan yang ada di Kota Makassar, ada 70.000 orang yang miskin di Makassar. Sementara data DTKS dari Kementerian Sosial untuk PKH dibantu biayai oleh negara itu hanya separuhnya, setengahnya, Ji. Kalau data orang miskin di Kota Makassar, ada 400.000 di Kota Makassar yang di bawah standar gaji UMR. Artinya banyak orang miskin. Nah, setengahnya ini kami berharap pemerintah Kota Makassar, tidak hanya Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan beberapa dinas ini pikirkan bagaimana dia bisa, misalnya nih, dia sudah clear sekolah di STK, clear di sekolah di SD, clear sekolah di SMP. Bagaimana SMA-nya? Kan pasti ada yang bayar, ada yang tidak bayar.
kalau tidak lulus zonasi, apa solusinya? Ini kan tanggung jawab Makassar, dia KTP Makassar. Nah, begitupun di kuliah, tanggung jawab Makassar. Karena programnya semua harus sekolah. Itu harapan saya ke depannya, tidak hanya memikirkan TK, SD dan SMP, tetapi tingkat-tingkat lebih atas juga itu yang harus dipikirkan. Pak Sekdis, kalau Anda melihat kira-kira seperti yang dikatakan oleh Bung Hidayat tadi bahwa pemerintah harus hadir di sini, semua harus sekolah. Lantas langkah konkret dalam waktu dekat ini yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar khususnya di sektor pendidikan seperti apa agar semua anak-anak bisa harus sekolah? Ya tadi saya sudah sampaikan ya bahwa kita melakukan pendataan sekarang. Sekarang sudah turun pendataan, sudah berlangsung, sudah berjalan. Jadi teman-teman melakukan pendataan langsung ke sekolah. Bahkan kita ada melalui Bapeda itu ada kerjasama dengan UNICEF untuk mendata melalui secara online ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua saya ingin sampaikan bahwa untuk mengantisipasi adanya angka putus sekolah nanti ini, anak putus sekolah, anak tidak sekolah, itu sekarang pemerintah pusat juga menyiapkan ada yang disebut dengan program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar ini semacam beasiswa yang diberikan kepada anak-anak. Kalau tahun lalu itu, tahun 2021 itu 20.000 lebih untuk anak SD, SMP. Tahun ini kami sudah disampaikan bahwa insya Allah mungkin mudah-mudahan tahun ini kita bisa diberikan sampai 30.000 untuk anak SD dengan SMP. Nah, kemudian yang berikut lagi, apalagi yang disiapkan oleh pemerintah Kota Makassar, ada namanya beasiswa 1.000 anak lorong. Jadi nanti anak-anak yang ada di daerah-daerah lorong itu bisa diberikan dengan itu. Kemudian ada juga kita kerjasama dengan Basnas. Basnas kemarin sudah menyiapkan. Nanti kita siapkan 1.000 beasiswa untuk anak-anak Kota Makassar. Yang anak-anak tentu anak-anak yang nanti kemungkinan besar bisa terindikasi bisa putus sekolah. Inilah yang diberikan supaya mereka bisa bersekolah semua. Jadi tidak ada, insya Allah tidak ada alasan anak-anak untuk tidak bersekolah. Gitu. Karena fasilitas sudah disiapkan oleh pemerintah. Fasilitas disiapkan, kemudian tadi sudah disampaikan bahwa SD, SMP itu kan sekarang ini sudah gratis itu sebenarnya. Nah, cuma memang ada beberapa sekolah, kita nggak bisa pungkiri juga ada beberapa sekolah swasta yang membayar ya, punya regulasi sendiri mereka. Tetapi yang seperti disampaikan tadi bahwa yang dapat bantuan langsung dari pemerintah pusat itu biasanya mereka ada gratis. Bahkan di PPDB tahun ini kan kita libatkan sekolah swasta nih. Nah, jadi sekolah swasta itu ada pikiran kami di Dinas Pendidikan, kenapa kita libatkan dalam satu sistem PPDB. Kenapa? Karena untuk memperkenalkan masyarakat kepada sekolah-sekolah swasta. Itu yang paling utama. Nah, oleh karena itu, pada saat sebelum kita launching ini aplikasi, itu kita minta ke teman-teman sekolah swasta untuk membuat profil sekolahnya masing-masing supaya bisa terbaca di dalam aplikasi. Bisa di dalam aplikasi kita simpan, kemudian bisa dibaca. Oh, nanti masyarakat bisa ada choice untuk masyarakat bahwa oh ini juga sekolah bisa saya masuki. Seperti kan beberapa sekolah nih, seperti disampaikan tadi di daerah Parangloe ya. Tidak ada sekolah negeri gitu. Nah, ada beberapa sekolah tidak ada SMP negeri, tetapi agak jauh sedikit itu ada 30, kalau nggak salah 31, SMP 31. Di sebelahnya ada 9, tetapi agak jauh. Nah, di sini bagaimana caranya? Tentu mungkin ada sekolah swasta yang dekat-dekat situ, itu bisa sehingga di cover masuk dalam aplikasi. Oke, baik. Terakhir closing statement, Bung Hidayat, mungkin lebih kepada harapan agar mutu dan kualitas pendidikan kita jauh lebih baik nanti seperti apa yang Anda harapkan? Yang kami harapkan kembali lagi adalah kalau kualitas pendidikan diharapkan, yang pertama siapkan pelatihan guru per triwulan, pengembangan guru pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana seluruh guru yang ada di Kota Makassar ini pastikan semua sekolah memberikan asuransi kesehatan bagi mereka, karena dia bagaimanapun dia seorang pahlawan tanpa jasa. Kemudian yang ketiga adalah regulasi terkait perlindungan bagi mereka. Berikutnya adalah bagaimana infrastruktur teknologi metaverse ini disiapkan dengan baik, dan kami berharap pemerintah Kota Makassar ini
tidak lagi melakukan 50% pembelajaran online, 50% tatap muka, tapi full 100%. Ya, supaya karena kita mengatur TK, SD dan SMP, di mana TK dan SMP itu berbeda dengan pembelajaran metaverse dengan SMA, SD dan SMK. Modifikasi pembelajaran tentu berbeda. Nah, kami berharap 100% anak-anak bisa sekolah. Jadi kemudian yang terakhir, saya sangat berharap di sekolah negeri semua harus gratis. Yang saya tadi sampaikan, pulpen, fotokopi, tidak ada semua. Karena itu dia diberikan bantuan dari pusat untuk menganggarkan itu, ya. Terakhir yang ini kami sampaikan, Pak Sekdi saya sampaikan, ada program KIP 50.000 ya. 50.000 itu program Bapak Jokowi ya. Sebagai kami sebagai partai pengusung PDI Perjuangan, kami sebelum mengusung kami memahami program itu. Cuma kadang-kadang memang di Republik Indonesia ini memang banyak itu orang miskin, ya kan? Perlu ada kolaborasi kerja antara orang miskin. Bantuan dari pusat, tetapi ada juga bantuan dari Provinsi Sulawesi Selatan. Begitupun ada bantuan dari pemerintah Kota Makassar terkait dengan tidak hanya di TK, SD dan SMP, tetapi ada di SMA dan di SMK. Ya, nah ini peran dinas sosial untuk mendata ini. Hal kehadiran itu yang kami harapkan, jangan kemudian hanya bencana kemudian hadir, tetapi juga dalam konteks pendataan itu yang paling hadir. Karena kita adalah Makassar ini adalah kota yang smart city. Berarti kalau kota yang smart city punya data big data yang baik, ya kan? Kalau punya big data yang baik, pasti Makassar tahu yang mana miskin, ekstra miskin dan hampir miskin. Baru kita bicara pendidikannya. Bagaimana anak-anak di kota Makassar ini semua harus sekolah. Itu intinya yang kami harapkan sebagai anggota DPR Kota Makassar. Itu aja. Terakhir, Pak Sekdis, harapan dan masukan Anda kira-kira bagaimana agar kualitas pendidikan kita jauh lebih baik dari yang ada saat ini? Pendidikan itu sebenarnya ada di proses. Kualitas pendidikan itu ada di proses. Di proses itu ada di guru. Oleh karena itu, kami Dinas Pendidikan Kota Makassar itu mencanangkan satu inovasi yang kami sebut tadi dengan Smart Teachers. Smart Teachers itu kalau nanti ini akan pendidikan pelatihannya itu akan berlangsung terus. Berlangsung terus, tidak saja misalnya bulanan tidak, tetapi nanti kita akan bisa saja 2 mingguan nanti Pak. 2 mingguan melalui KKG, kemudian MGMP-nya juga seperti itu 2 mingguan, karena substansinya di situ ada beberapa macam sebenarnya di Smart Teachers tadi. Yang pertama bagaimana administrasi pembelajaran, kemudian bagaimana metodologi pembelajaran yang digunakan, apalagi dengan model Merdeka Belajar sekarang, kemudian bagaimana pendalaman materi kepada teman-teman. Ada satu yang paling menarik karena yang saya sebut dengan per-teaching. Jadi teman-teman nanti guru-guru itu bisa saling ngoreksi bagaimana model pembelajaran dengan kurikulum yang baru, kurikulum Merdeka Belajar ini. Oke, baik. Ya.